Shalom Yasmani. Yeay, kita ada di podcast kita yang kedua. Akhirnya rilis juga. Akhirnya rilis setelah bertahun-tahun. Enggak dong. Hanya jedanya paling mingguan lah, Pak. Kenapa harus bertahun-tahun Ya, seperti supaya ini? kesannya banyak orang yang menantikan kita. Oke, nggak sabar nih kita mau bahas apa. Tapi sebelum kita mau ngebahas apa, kita mau kenalin lagi apa sih podcast kita ini dan apa sih namanya gitu. Ya, podcast ini adalah The Yaps Podcast yang akan membahas tentang isu-isu masa kini yang mungkin lo nggak tahu jalan keluarnya, tapi di sini kita akan bantu lo untuk mengatasi segala masalah yang ada di dalam hidup lo. Bener nggak? Bener. Apa kepanjangan dia, Yaps? Ya bes. kemarin lupa guys, maaf ya. Yang podcast pertama lupa dijelasin kepanjangannya ya. Kepanjangannya. Yang Adult Bethlehem Society. Yes. Gila, ngeri banget gak sih society? Society berarti udah kayak perkumpulan cebol Korea. Oh, cebol. Cebol. Cebol tuh yang kecil itu. Bukan, itu mini. Oh iya. Jangan Mouse. memancing. Udah langsung aja. Oke, langsung Waktu terus aja. berjalan. Balik lagi sama kita berdua. Aku Acit. Dan aku Randy. Dan kali ini kita sama teman spesial geng society kita. Kenalin diri dulu Kak. Silakan. Hai semuanya. Siapa? Tahu kan lo siapa semua? Denger lo apaan sih? Gue mau ngomong apa sih? Tuh gak jelas gue banget. Ya ini pasti suaranya udah gak asing lagi di telinga kalian. Pasti kalian udah sering dengar suara yang mirip-mirip Anya Geraldine. Silakan diperkenalkan lagi kan. Salah Pak, bukan Anya Geraldine. Siapa Kak? Pevita Pierce. Oh, Mohon Pipi, yes. Wow. Bukannya itu? Siapa tuh yang di Bali yang lo suka? Di Bali. Nasi Bali. Kan istrinya siapa? Irwan Bahdim. Jennifer. Jennifer Bahdim. Ya kita masih menunggu nama orang ini ya Kak ya. Mohon maaf ya Pak, ditunggu Iya, ya tadi. Bye. silakan. Hai semuanya, aku Fani. Yeay. Kita kedatangan teman baru di podcast kita yang kedua. Langsung kita undang bintang tamu loh di podcast Langsung, yang kita kedua. gak pakai lama-lama, kita menghadirkan yang terbaik buat kalian. Perkenalan aja loh, nggak usah lama-lama. Kita di podcast kedua kali ini mau ngebahas tentang My Boss, My Enemy. Yuhu. Gila, berat gak sih? Yang artinya Nah, Yang artinya adalah bosmu, bosku. bosku. Ya. Bos But my boss, Oke. not your boss. Yes. Say my- sorry to me. Say sorry, Mr. Bunny. Good boy. Yes. rame ya, podcast kali ini tuh rame banget. Rame loh. banget, Iya. agak heboh ya kayaknya. Gak apa-apa. Baik lagi ke topik My Boss My Enemy yang artinya. Bosku, musuhku. Wah, Oh. mantap sekali. Ya, itu banyak sekarang mungkin yang lagi terjadi di teman-teman gitu. Gimana kalian jengkelnya sama bos-bos kalian, sama atasan-atasan kalian, atau juga lagi mungkin ada yang senioritas, terus ada juga yang menahan kekesalan terhadap bos kalian. Kita mau kasih tips and trick gimana cara yang mengatasi bos kalian yang adalah musuh kalian. Bener. Ya, mungkin kalian bisa kasih rating seberapa benci kalian sama bos kalian. Mungkin dari Ibu Fani dulu. Aduh, Dari 1 sampai 10, seberapakah tingkat kebencian Ibu kepada bos Ibu? 8. Oh, agak banyak ya kayak. tinggi ya saudara-saudara. Agak Oke, tinggi. Emang yang Randy berapa? 8,5. Lebih parah ya. Tipis ya. Iya, tipis. Tanya saya dong. Coba-coba. Enggak ada yang Coba. nanya saya sih. Iya gitu. Coba Kak Acit, berapa tingkatnya kebencian Anda kepada bos Saya Anda? tidak benci, saya cuma ngerasa dia unik sekali. Oh, unik sekali. Iya, unik sekali karena tidak ada pergerakan yang membuat saya akhirnya mencut dia terus. 9. Oh, hampir sempurna ya. Kok gini ya Kak? Iya. Podcast apa ini sebenarnya? Ini podcast ke gibah kayaknya Kak. Kegibah. Ini kita mau sharing tentang gimana kita pernah my boss my enemy gitu kan. Terus gimana cara kita mengatasinya. Kita mau sharing dulu, mungkin dari siapa nih? Dari Korendi dulu deh boleh. Yang paling senior lah ya Iya, di dalam benar. dunia pekerjaan. Oh. Baik. Gak bahas umur kok ini Kak. Iya. Oh, Bas. Aduh. Senior. Iya betul sekali. Agak ya, tipis-tipis menginjung gitu ya. Kalau menurut gue sih My Boss My Enemy ya balik lagi memang ke karakter orangnya. Kebetulan dulu waktu gue masih kerja sama orang,
kerja di perusahaan gitu ya, masih ngikut orang, dapat supervisor yang memang apa ya taunya cuma nyuruh doang, tapi pada waktu kita minta solusi dia nggak pernah bisa kasih solusi yang baik. Itu sih yang gue alamin. Nggak tahu lagi kalau lu, Cid. Oh, lempar langsung ke gue. Mantap banget Jadi sih. kayaknya nggak mau cerita banyak-banyak. Iya, kayak terpendam gitu nggak sih, dibatasin. Nanti kita korek lagi lah. Oke, siap boleh. Iya, kalau gue sendiri itu ya sama sih. Maksudnya dia tidak bisa memberi solusi lah ya, yang baik dan yang benar dan yang bisa menguatkan kita di saat kita menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan kita gitu kan. Itu sih yang membuat gue tuh kesel dan gemes gitu rasanya, pengen gue belai gitu. Belai. Menggunakan kasih sayang. Oh. Aku pikir gunting. Waduh, Wah. agak anarkis psikopat gitu ya Kak ya. Lebih ke caki nggak sih, boneka caki gitu, lebih ke itu aja. Terus apalagi ya keselnya tuh yang pernah gue hadapin, karena baru sekali ini sih dari sekitar 3 kantor yang pernah gue tempatin. Kantor keempat ini emang yang paling ngeselin, bikin gemes lebih tepatnya. Gemes gitu, dia kayak pergerakannya lambat banget gitu. Kenapa ya? Tapi mungkin faktor usia juga gitu loh. Mungkin Bisa faktor jadi usia kan. juga. Karena dia jauh banget gitu. Jiwa mudanya tuh kurang menurut gue sih. Oh. Tapi bisa juga sih sebenarnya ya, ada yang usia udah tua banget tapi jiwanya masih muda tuh ada. Tapi yang ini enggak sih, dia usia tua ya udah jiwanya kayak tua. Jadi memang ke konvensional gitu ya Kak ya. Iya benar. Kolot kali ya. Kolot benar bisa juga. Ini mungkin Ibu Fani bisa tahu ini kayaknya. Kekolotan juga nih kayaknya. Lebih tahu kayaknya ya. Karena kalau Ibu Acit kan orangnya, bosnya kan lebih ke kayak gerakannya kurang gitu kan. Kalau bos saya malah terlalu sering bergerak ya. Oh. Jadinya apa-apa semua solusi di tangan dia. Gitu. Enak dong harusnya. Bener dong, harusnya kan enak ya. Nah sebenarnya enak kalau solusinya masuk ya. Tapi ini kebetulan orangnya kolot. Jadi kalau untuk bosku ya, kok jadi aku yang cerita ya udah lah, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk bosku mungkin teman-teman bisa bayangin nih di rumah nih ya, sambil dengerin suara merdu kita bertiga. Bosku itu usianya udah 2 tahun menjelang pensiun, artinya 54 tahun. Nah dia itu berkumis baik ya, udah dapat banget ya kesan kehororannya, udah berkumis terus orangnya itu kolot. Jadi kalau soal ada permasalahan apa gitu di kantor, itu pasti anak buahnya itu simple ya, pada saat briefing aja. Kalau kepala cabang lain itu biasanya tuh kayak ada yang mau disampaikan dari teman-teman sekalian gitu kan. Ada yang si A nih, oh saya menyampaikan ini lalala lili. Kalau bosku ini dia tidak memberikan kesempatan untuk yang lain berbicara. Jadi FYI briefing aku tuh dimulai jam 7.15 ya, sampai jam 8 sebelum jam pelayanan. Karena kan kebetulan aku kerjanya di sebuah bank, jadi kan pokoknya jam 8 ya. Nah itu sampai jam 8 kurang semenit, kadang dia tuh baru sedikit, nggak ada yang namanya sarapan lah, siap-siap lah, kagak ada. Dan itu dia semua yang mengambil waktu untuk berbicara. Dan memang ya itulah yang terjadi. Jadi kalau ada masalah apa nih, ini nih bawahannya dia nih ya, itu kayak ngusulin, Pak gini aja kalau sesuai sistem. Karena kan kalau udah tua kan kadang dia udah lama nggak pegang sistem kan, dia kan pasti kebanyakan marketing dan sebagainya. Dan harusnya kan memang dia otomatis pengetahuannya lebih dikit daripada wakilnya dia, manajerku yang harusnya lebih tahu. Tapi dia nggak mau dong, pasti menolak. Ya ibu tuh jangan gitu, udah dah ceramah ntar panjang. Begitu kalau tuh saya. Oh berarti lebih ke kesannya kayak dia nggak mau ngasih kesempatan orang lain untuk kasih solusi, kasih masukan atau gimana gitu ya. Betul sekali. Agak berat juga ya Bun ya. Saya juga lagi Bermacam-macam ya Bun bosnya ya. Bener, beda-beda karakter lah. Beda karakter. Leader ya gitu dalam kantor kita masing-masing gitu ya teman-teman. Aduh ya ampun. Tapi pernah gak sih ngerasa yang bener-bener gondok banget tuh, pernah gak kalian? Kalau gue sih pernah sih ya, karena apalagi itu kalau menyangkut hal-hal yang sifatnya urgent dan mendadak. Jadi kita butuh cepat. Nah, kita butuh ACC dari atas cepat. Sedangkan si bos ini sampai kunjung waktunya dia nggak kasih solusi, nggak kasih apapun. Akhirnya kita sendiri pun yang
ambil keputusan, akhirnya kita sendiri yang bergerak. Dan parahnya pada waktu kita udah bergerak terus udah keluar hasil, kita yang disalahkan. Nah, padahal awalnya kita udah minta ke dia, ini gimana nih bos, ini caranya gimana, tapi ya nggak ada solusi sama sekali. Lempar batu sembunyi tangan. Bener, lempar batu sembunyi tangan. Itu sih yang pernah paling bikin gondok. Gondok banget ya. Penyakit. Sakit. Ini udah besar sekali. Oh, gondok. Apa perlu di posting? Gak usah, jangan. Gak usah ya. Jangan ya. Jangan. Bu Fani ada yang mau ditambahin mungkin? Apanya? Kegondokannya. Kegondokannya. Aduh Iya. banyak nih, gimana tuh? Iya gitu lah teman-temannya. Tapi ya balik lagi ya, teman-teman juga pasti pernah my boss my enemy, ini buat yang teman-teman sudah kerja kali ya. Pernah ngerasain gimana keselnya sama atasan kalian gitu. Nah, kalau kita juga mau ngasih tahu tips-tips gitu dari masing-masing dari kita itu cara mengatasi bos kita yang sangat-sangat nyebelin gitu. Dari aku dulu lah ya. Mumpung aku lagi ngomong gitu kan teman-teman. Silakan. Oh iya boleh. Silakan Kak. Kayaknya udah pengen dia ya. Iya. Kayaknya dia paling fasih dalam menghadapi bosnya. Oh, iya karena ini memang hampir setahun ini lah bener-bener ini hal yang aku terapin itu, sifat yang aku terapin gitu, lebih ke ngontrol diri. Hening krik krik krik. Maksudnya apa Kak? Jadi Kontrol poinnya diri. apa Kak? Oh iya benar. Ya Mohon gimana maaf. sih maksudnya? Benar-benar ngontrol diri untuk setiap kekesalan kalian, jangan sampai tiba-tiba kalian bisa membalasnya dengan ucapan-ucapan yang tidak seharusnya kalian ucapkan. Misalnya salah satunya kayak gitu, atau tindakan-tindakan yang kalian akan lakukan negatif ya, karena negatif gitu. Makanya kenapa aku benar-benar mengontrol diri banget ketika bosku itu mulai mengeselin gitu. Mending ya udahlah kontrol diri untuk kita menghadapinya itu seperti apa. Gitu. Ya udah kalau emang beda karakter ya, sekali lagi beda karakter. Kalau mungkin kalau aku kan lebih ke mengontrol ini dengan ya udahlah gitu loh. Ya udahlah kalau emang kita dia nggak bisa ngasih solusi, ya udah kita yang cari solusi. Gitu. Oh, berarti ngontrol diri itu kayak biarin aja lah. Iya. Lebih kayak Ketimbang anggap dipusingin angin ya. lalu. Dianggap angin lalu. Benar. Jangan anggap anjing menggonggong kasar. bener. Tapi diomongin juga. Iya. Meskipun kasar. Ups. Oke. Silakan Ibu Fani. Kalau dari aku sih positive thinking ya. Karena gini, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam pikiran bos ini. Misal kayak si bapak ini tadi ya, pernah waktu itu dia kayaknya entah gimana ya, mungkin dia lagi gak ada kerjaan, jadi dia ngeliatin CCTV terus kan. Nah suatu hari itu karena aku kerjanya di bidang pelayanan, mungkin dia ngerasa lah ini anak kok main HP mulu gitu kan. Posisinya kan lagi di jam layanan dan pada saat itu kan ya di banking hall itu kan gitu kan. Terus dia nelpon, Mbak kamu kok main HP terus sih? Padahal pada saat itu ada sesuatu yang penting gitu kan yang harus aku lakukan. Terus kemudian ini kayaknya juga masuk di poinnya si Aceh tadi ya. Terus kemudian aku karena sering diginiin, jadi ini nggak sekali doang gitu, sering diginiin. Terus akhirnya aku pada saat itu nggak bisa mengontrol diri dan aku bilang, duh bapak ini kok nelponin saya terus sih kayak gitu. Terus jadinya dia kayak, loh ini anak kok gitu ya ke saya, padahal kan saya maksudnya baik mungkin ya di dalam pikirannya dia kayak gitu. Terus akhirnya dia marahin aku gitu kan, maksudnya ya mungkin karena gimana sih anak ini kok nggak sopan sama saya kayak gitu kan. Saya ini udah, apalagi orangnya udah tua kan, ya udah kan otomatis orang kolot kan lebih kayak kamu harus menghormatin aku gitu kan. Semakin tua semakin kecil deh Enggak. pemikirannya. Oh enggak ya? Oh. Iya maaf. Dia nggak tua kok. Iya benar-benar. Oke lanjut. Terus habis itu setelah kejadian itu aku belajar kan, aduh aku kok kayaknya salah juga kalau aku gitu ke dia gitu kan. Lama-lama aku belajar, ya udahlah kalau ditegur, alah ya udahlah mungkin dia gak ada kerjaan kayak gitu kan, mungkin dia ya udah mungkin dia nggak pengen mungkin ada nasabah iseng yang ngerekam gitu kan di banking. Terus habis itu lah itu CS-nya kok main HP terus gitu kan, mungkin dia nggak pengen aku dimasukin ke media sosial gitu kan. Terus aku berpikir lagi, oh mungkin dia cinta banget nih sama aku, sayang sama aku gitu kan. Nah terus akhirnya pada ujungnya juga orang ini juga yang membuat aku tuh nggak jadi dipindah dari Malang gitu loh. Jadi akhirnya positive thinking yang kalian lakukan itu aku yakin pasti akan berbuah manis gitu di akhirnya, daripada selama kalian mengalami
crash dengan bos ini, kalian terus-terusan memikirkan pikiran yang negatif, kayak nggak ada ujungnya kan. Mending pikir positif, tenaga kita jadi tidak terbuang percuma. Nah ujungnya pasti akan ada sesuatu yang indah yang mungkin Tuhan siapkan buat kalian kayak gitu. Waduh, Dan akhirnya aku menyadari gitu kan, gila nih aku nggak jadi dipindah ke Surabaya gara-gara ini orang juga loh, orang yang aku dulu keselin gitu kan. Itu sih kalau menurut aku positive thinking itu keren banget sih. Wow. Positive thinking ya. Betul. Berarti selama ini kakak melewati hari-hari itu dengan positive thinking selalu ya? Berusaha, meskipun kesel tapi akhirnya halah ya udahlah kayak gitu. Mantap. Kalau Kak Randy gimana Kak Randy? Kalau aku sih ya balik lagi lah, kita tunduk aja lah sama bos kita, karena kita kan tahu posisi kita kan. Kita ini karyawan, kita tetap di bawah. Mau gimana pun, mau kita merasa bahwa pengalaman kita mungkin jauh lebih banyak daripada bos kita, atau mungkin umur kita jauh lebih senior daripada bos kita, ya kita harus tahu posisi kita dan kita harus tetap tunduk sama bos kita. Itu aja sih paling. Ya balik lagi karena memang ya pemimpin ya, sekali lagi kan Pemimpin bener. pemimpin juga tidak sembarangan gitu ya ditunjuk oleh pemimpinnya lagi gitu. Kayaknya kayak Tuhan lah menunjuk seseorang untuk memimpin pasti ada tujuannya gitu. Nah, jadi juga untuk membentuk karakter kita semakin sabar ya, semakin juga bisa mengasihi orang yang membuat kita kesel gitu. Selain 3 hal tadi, itu juga bisa juga sih minta kesabaran ya dari Tuhan gitu, gimana buat kita ngadepin rasa kekesalan kita, terus amarah kita gitu. Kita harus menghadapi juga mengasihi orang tersebut gitu nggak sih? Masih bener. Iya, itu susah ya. Yuk balik lagi lah, balik lagi ke Tuhan lah. Iya, Intinya ujung-ujungnya sih. udah balik lagi ke Tuhan lah. Benar. Ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya. Iya, ya udah kalau kesel hadapinnya balik lagi dengan praise and worship. Benar. Berdoa, datang sama Tuhan. Kenapa jadi holy melo banget nih kalian? Oh, ya karena nggak ada lagi yang bisa kasih kita solusi kan. Waduh. Apalagi yang namanya damai sejahtera itu kan cuma dari Tuhan. Kita nggak salah udah bintang tamu Iya, ini, benar ya, luar biasa. Nanti di podcast selanjutnya bisa kita undang lagi ya kak. Kita siapkan untuk podcast Roh Kudus itu baik ini bisa pembicaranya. Kamu yang hidup. Fales guys, udah nggak tahu. Nggak Malu. males kok. Malu nggak sih depan WL ini loh. Oke. Bisa aja. Oke teman-teman ya, apa ya? Balik lagi lah, semua pasti punya permasalahan masing-masing terhadap atasan kalian, dan pastinya kalian juga bisa menghadapi itu dengan cara kalian masing-masing. Itu tadi cara dari kita, ada tunduk, terus ada positive thinking, dan juga ada pengontrolan diri. Mengontrol diri, pengendalian diri nggak sih? Menguasai diri. Ya ampun, gimana sih ini bahasa Jangan Indonesia salah kita? ngomong, nanti bisa kemana-mana kak. Oh Tolong. iya, akhirnya. Oke. My boss my enemy. Kayaknya udah kelar sampai di sini ya. Jangan ada lagi kata Nanti enemy makin dan gibah enemy. nih kita. Bener. Jadi yang punya masalah sama bosnya mungkin bisa langsung di SMS. Pak bos, I love you. I love you so much. Nanti dibaca istrinya. Gimana dong kak? Kita Mungkin pakai- ada kata-kata yang lain? Oh maaf, saya salah kirim. Lah, Jadi kamu tidak benar-benar ngasih saya. Aduh. gimana Karin? Ini harus solutif loh ini podcastnya. Mari kita tutup podcast ini Oke segera. teman-teman, pokoknya itu aja di podcast kita yang kedua, My Boss My Enemy. Kita ketemu lagi di podcast kita yang selanjutnya, The Yaps. Iya nggak sih? Yoi, tetap bersukacita, tetap semangat dan Berenergi. Ibu Fani? Penuh sukacita udah ya? Udah. Ulang biar Oke, mikir. oke. Gak dikasih tahu tadi, gak di briefing dulu. ini masalah tebakan selalu datang terakhir kak, tolong. Mari tetap bersukacita, bersemangat dan Sehat selalu. Aku mikirnya itu tadi sehat selalu. Kok kamu ganti sih tadi kayaknya? Lagi, Sehat Pak, selalunya. jadi males ya, bersemangat ya. Males closing ya kak? Males closing kayaknya. Gimana nih, jadi nggak? Mari tetap bersukacita, tetap semangat dan Sehat selalu. Penuh senyum. Yeay. Yeay. Ya udah. God bless guys. See ya. terima kasih.